Gimana Inai? Sakit? Rumah Betang ibarat nadi kehidupan bagi masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik. Di dalamnya, tradisi dan kearifan lokal terus hidup dari generasi ke generasi. Hari berganti malam, saya memilih untuk bertemu seorang seniman tato tradisional suku Dayak. Jadi bagi suku Dayak Iban, tato sudah menjadi ciri khas dan masih dilestarikan sampai sekarang. Dan saat ini saya bersama salah satu seniman yang ada di Rumah Betang Sungai Utik, yaitu Bang Muling. Sekarang lagi bikin apa, Bang? Kita lagi bikin tinta tradisional. Tinta tradisional? Ya, dari asap pelita. Oke, untuk tatonya itu ya? Ya, untuk tato. Dan ini nanti kita prosesnya sangat lama ya. Tinta tato tradisional Dayak, khususnya pada suku Dayak Iban, terbuat dari jelaga atau arang asap lampu pelita. Pembuatannya bisa berbulan-bulan dengan campuran bahan lain seperti air tebu, getah, atau lemak hewan untuk mendapatkan hitam yang lebih pekat. Malam itu di Rumah Betang Sungai Utik, pekatnya tinta telah disiapkan untuk merajah kulit Inai Entayan. Ini adalah pertama kalinya Inai merajah tubuh di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun. Takut saya ngelihatnya. Oke, jadi abangnya sebagai apa di sini? Asisten. Metode seni merajah tubuh tradisional khas suku Dayak kini dikenal dengan nama hand tapping. Teknik ini memakai batang kayu dengan jarum di ujungnya, lalu dipukul secara berirama dengan kayu lain untuk memasukkan tinta ke dalam kulit. Gimana Inai? Sakit? Tidak? Padahal ini pertama kali buat Inai tato ini. Ketukan pelan berirama dari alat pukul bernama pemalo perlahan menorehkan jejak tinta di atas kulit. Seperangkat alat tato tradisional ini terbuat dari kayu ulin Kalimantan yang terkenal kuat dan solid. Berat kayu ulin cukup stabil, tak mudah rapuh termakan usia ataupun hama. Jadi ternyata yang membedakan tato tradisional sama modern penyembuhannya itu ya. Karena kalau modern tuh lama katanya, betul? Ya. Kalau tradisional ini kalau 4 hari sudah bisa. 4 sampai 5 hari Sudah sembuh. Ya. Bagus. Bagi suku Dayak Iban, tato lebih dari sekadar hiasan di atas kulit. Setiap goresan memiliki makna. Setiap pola adalah simbol kekuatan, pengalaman, hubungan dengan alam, juga leluhur. Bagi mereka, tak pernah ada kata terlambat untuk menyempurnakan diri sebagai seorang Iban. Gimana Inai? Gak sakit? Nah, gimana Rafa? Nah, saya takut. Saya takut. Cukup ngeliat saja. Sakit, nah, biasa. Masih bisa ditahan ya? Ya. Oh, saya pikir dalam gitu ditusuknya. Enggak ya? Nah, Cuman sedikit aja di luar. Oke. Nah, jadi karena memang prosesnya masih tradisional membutuhkan 2 orang. Satu ada yang menggambar, satu ada yang menahan nih kulitnya supaya terbuka gitu, supaya tatonya itu rapi. Ratusan tahun silam, nenek moyang suku Dayak memakai duri tanaman ataupun hewan untuk merajah tubuh. Seiring waktu, penggunaan jarum jahit sempat digunakan. Namun kini memakai jarum khusus sekali pakai demi menjaga sterilitas. Nah, ini udah semakin malam, situasi di Rumah Betang udah mulai sepi ya, karena mereka itu kan siang tadi udah ke ladang, jadi tidurnya lumayan cepat gitu. Besok ke ladang lagi mereka semua ya? Ya. Untuk membuat 2 motif tato Dayak Iban di kedua lengan Inai Entayan, setidaknya membutuhkan waktu hampir 2 jam. Coba lihat tatonya Inai. Ih, bagus. Inai suka? suka. Suka? Iya.
Emang sudah pengen dari lama katanya? Ya, sudah. Oh, tuh sudah jadi dia tatonya. Ini motif tumpak lengan. Ini motif ini udah menjadi ciri khas perempuan suku Dayak Iban. Dan ini tuh bukan sekedar seni tapi ada maknanya juga ya. Iya. Pandai tangan katanya, pandai menenun, menganyam, dan keterampilan juga. Motif melingkar seperti gelang di lengan menjadi ciri khas motif tato wanita suku Dayak Iban. Memiliki makna seseorang yang memiliki keterampilan tangan dalam banyak hal. Baik itu menganyam, menenun, memasak, maupun mengajarkan seni. Nah, bagi saya, rumah betang di Sungai Uti bukan sekedar tempat tinggal yang hangat, tapi juga tempat untuk pengabdian jiwa. Di sini saya belajar banyak bahwa tato bukan sekedar sebuah tren, melainkan upaya untuk melukiskan jejak tradisi leluhur agar tetap abadi. Selain ahli dalam melukis kulit, masyarakat suku Dayak Iban juga terampil dalam beragam kerajinan tangan yang syarat makna. Salah satunya adalah membuat gelang dari tali akar alami. Ini dia salah satu keahlian masyarakat suku Dayak Iban yang tinggal di rumah betang, yaitu membuat gelang-gelang yang terbuat dari demam. Demam itu apa, Ipai? Demam itu bahasa Iban, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia resam. Oh, resam. Iya. Oh, resam. Cuman kalau bahasa Iban itu namanya demam. Tuh, cantik sekali. Resam adalah tanaman sejenis pakis. Bagian dalam batangnya akan diserut tipis memanjang seperti tali sebagai bahan untuk anyaman gelang. Ini apainya teliti banget masangnya, karena katanya kalau nggak salah dikit nih masukin talinya itu bisa berantakan. Karena kalau dilihat nih, itu kayak lagi kepang gitu loh. Tuh kelihatan banget rapi. Tak hanya keterampilan dan ketelitian untuk menganyam sehelai tali resam menjadi gelang. Pembuatannya membutuhkan kepekaan rasa dan kesabaran karena setiap simpul yang dibuat mengandung doa dan harapan. Nah, jadi ini karena harus teliti sama rapi, jadi makan waktu lumayan lama. Satu gelangnya ini ada 3-5 baris ya, apa ya? Iya. Jadi satu barisnya itu 30 menit. Kebetulan karena saya bikinnya cuma satu baris, ini sebentar lagi udah mau jadi. Gelang resam ini ibarat penjaga tak kasat mata yang melekat di pergelangan. Ia menyimpan kisah tentang hubungan manusia dengan hutan, tentang warisan nenek moyang, dan tentang nilai-nilai yang terus dijaga dalam heningnya hutan Kalimantan. Sudah jadi? Sudah. Wih, nah ini dia gelang khas suku Dayak Iban udah jadi. Tuh, rapi banget pas di tangan saya. Wih, awet berapa lama ini? Tergantung kita merawatnya. Tergantung ya. Iya. Kok dibawa mandi gitu, awet tidak? Awet. Tidak rusak? Tidak rusak. Kalau gitu nggak akan saya lepas ini. Tuh, pas banget di tangan saya. Wih, bakal awet katanya kalau dipakai mandi pun. Tuh, makasih ya, Pai. Sama-sama. Borneo adalah tanah legenda yang penuh nilai adat budaya dan tradisi. Di dalamnya terdapat banyak rahasia alam yang resepnya telah turun-temurun dipakai masyarakat adat setempat. Sekarang saya bersama Inai Samai, kita akan mencari salah satu bahan perawatan kecantikan alami yang sudah menjadi andalan turun-temurun suku Dayak Iban, yaitu daun pohon aras. Pohon aras banyak tumbuh di hutan Kalimantan. Di desa Batu Lintang, aras tumbuh secara alami. Pohon ini dapat terus berkembang cepat dan liar di kebun atau ladang warga. Nah ini dia, kita udah ketemu sama Apai Igoy juga di sini, nantinya akan bantu menebang ini ya. Kebetulan juga Apai Igoy itu lagi buka ladang, jadi kita nggak perlu manjat ini. Iya, nggak perlu. Jadi kita Ditebang aja. tebang aja. Memasuki musim buka ladang, pohon-pohon liar seperti aras kerap kali ditebang untuk berbagai manfaat. Di Sungai Utik, daun pohon aras biasa dipakai warga menjadi bahan alami pengganti sabun mandi. Apai, saya boleh coba? Boleh. Nah, saya mau coba dulu. Hahaha. Boleh? Hati-hati ya. Boleh. Tapi takut juga. Pohonnya gede banget.
Bagi masyarakat adat, menggarap ladang dengan membuka lahan hutan bukan berarti mengeksploitasinya. Mewarisi teknik bercocok tanam dari nenek moyang, suku Dayak Iban tetap menjaga kelestarian hutan yang menjadi tempat mereka tinggal. Berbagai penghargaan pelestarian lingkungan dari dalam dan luar negeri yang mereka miliki menjadi bukti nyata. Itu dia mau jatuh. Awas! Tersananya. Pohon ara setinggi lebih dari 15 meter ini terbilang cukup besar. Pada ranting di pucuk batang pohonnya, terdapat daun-daun lebat yang dari tadi saya incar bersama Inai Samai. Nah, ini dia daun yang kita cari, daun aras. Untung aja ini sekarang apanya itu lagi buka ladang. Jadi pohon aras ini memang harus ditebang. Dan kita jadi lebih mudah ini ngambil daunnya. Karena ini daunnya itu ada di pucuk pohon. Jadi kalau nggak ditebang itu mau nggak mau harus manjat ya, Inai? Iya. Jadi lebih sulit. Untuk perawatan kulit alami pengganti sabun, semua daun aras bisa digunakan, baik tua maupun muda. Saya dan Inai Samai hanya mengambil secukupnya agar daun yang ada bisa dimanfaatkan warga lainnya. Tidak berat? Enggak. Apai, terima kasih. Sebelum digunakan, daun aras harus dijemur di bawah terik matahari selama 1-2 hari, supaya kadar air pada daun berkurang. Nah, ini dia daun-daun yang kita ambil tadi untuk jadi bahan kecantikan tuh ternyata harus dikeringin dulu katanya. Sekitaran seharian ya? Iya. Kalau dia panasnya kayak gini semoga setengah hari bisa lah ya. Bisa, kalau dia panasnya. Sampai kering pokoknya. Setelah ini diapakan kalau udah kering? Ditumbuk. Ditumbuk? Iya, ditumbuk, kemudian diayak, biar halus dia. Tumbuk lagi, diulang-ulang tumbuk. Masih panjang prosesnya ternyata. Nah, ini dia daun-daun yang tadi udah dikeringin. Tuh, saya pikir dikeringinnya itu sampai yang coklat gitu, ternyata enggak. Yang penting sampai dia udah rapuh nih, udah cukup ditumbuk ya. Iya. Nah, ini setelah itu ditumbuk sampai dia halus. Daun yang sudah cukup kering langsung ditumbuk agar lebih halus. Tahap menumbuk dan menyaring serbuk daun bisa berlangsung berulang kali sampai didapat tekstur yang sempurna. Masih bunyi? Ya. Kenceng rasanya tangan saya. Soalnya berat ini tumbukannya. Walaupun udah dikeringin tadi, tapi nggak bisa pelan-pelan gitu numbuknya, harus keras-keras ya, supaya cepet dia halusnya. Belum halus. Cukup. Nah, ini dia serbuk perawatan kulit alami khas suku Dayak Iban di Sungai Utik. Nah, sekarang saya mau cobain nih. Katanya perempuan atau laki-laki pun boleh pakai ya? Boleh. Ini saya nanti mau cobain sama Inai. Aliran Sungai Utik, tempat yang biasa dipakai masyarakat suku Dayak Iban untuk menghabiskan waktu senja. Saya bersama Inai Samai hendak mencicipi khasiat perawatan kulit ala suku Dayak Iban di sini. Wow, ini rasanya tuh kayak lagi perawatan scrub gitu loh. Ini bisa ngilangin kulit-kulit mati gitu, karena ada bekas-bekas daun tumbuk tadi ya. Iya. Tuh ada kasar-kasarnya gitu. Sampai bulu-bulu juga bisa kecabut katanya. Iya ya? Iya, bisa. Jadi kulit jadi halus. Kulit jadi halus. Jadi bebas dari gatal. Bebas dari gatal juga? Iya. Oke. Begitu mencoba, saya bisa merasakan langsung khasiat dari sabun alami daun aras.
Kandungan alami daun aras dipercaya dapat menutrisi dan membantu menjaga kesehatan kulit meski tidak seharum sabun modern. Tapi nggak ada aromanya ya? Iya, memang nggak ada. Emang nggak ada? Iya. Ini nggak ada aromanya sih, nggak sama kayak sabun. Iya. Cuman ini khasiatnya lebih bagus. Tuh, kulit saya jadi lebih lembut. Wih, enak. Bagi masyarakat suku Dayak Iban, kulit ibarat kanvas kehidupan. Menjadi tempat di mana perjalanan, doa, dan penghormatan pada alam serta leluhur diabadikan. Menjaga kesehatan kulit sama saja dengan merawat identitas serta jati diri. Digosok-gosok. Tuh, gimana rasanya? Enak? Nah, ini saya udah ngerasa kulit saya udah mulai lembut nih pakai aras ini. Setelah ini saya akan melanjutkan petualangan saya bersama masyarakat suku Dayak Iban di Sungai Utik. Ikuti jejak saya, jejak petualang.